Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya sedang berada di sebuah resort dengan pemandangan alam yang indah. Mungkin saudara bisa mendengar suara aliran air sungai. Semoga suara saya cukup jelas. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal ke-12 ayat ke-7 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membantu kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada suatu pernyataan Paulus yang kedengarannya agak aneh, di mana dia katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kemudian juga dia katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Saudara-saudara, bukankah kita semua ingin menjadi kuat? Baik kuat secara finansial, kuat secara intelektual, kuat secara fisik. Tapi kenapa Paulus berkata bahwa dia lebih suka dan rela di dalam kelemahan? Apakah memang dia orang yang lemah sehingga dia membuat excuse? Oh tidak, saudara. Paulus bukan orang yang lemah. Dia justru orang yang sangat kuat. Dia kuat secara intelektual, sangat cerdas. Pengetahuannya sangat luas. Dia dididik oleh Profesor Gamaliel di dalam teologi, sehingga pemahamannya akan perjanjian lama itu luar biasa. Kemudian dia juga mempelajari berbagai macam filsafat Yunani, sehingga ketika dia di Athena, dia sanggup berdebat dengan para filsuf yang ada di sana. Secara spiritual, dulu dia seorang Farisi yang sangat ketat menjalankan ibadah, disiplin sekali. Kemudian setelah dia menjadi pengikut Kristus,
dia terus giat di dalam melayani Tuhan. Secara mental, Paulus juga sangat kuat, boleh dikata tahan mental. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 11, di sana dia menceritakan pengalamannya dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil. Oh saudara, banyak tantangan yang dia hadapi, sering mengalami aniaya, pernah dipukuli, ya, disesah, mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi dia tetap setia di dalam memberitakan Injil. Nah, ada juga satu pengalaman khusus saudara, yang orang lain, para nabi misalnya di PL pernah mengalami, tetapi ini berbeda. Saudara, di awal pasal 12 dia menceritakan tentang seseorang yang diangkat ke surga. Saya bacakan saja di pasal 12 ayat kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Saudara, saya yakin dan banyak penafsir percaya orang itu adalah Paulus sendiri, di mana dia dibawa ke tingkat 3 saudara dari surga, yaitu surga itu sendiri. Ya, orang Yahudi punya konsep tentang 3 tingkat saudara. Nah, tingkat ketiga ini menunjuk pada surga itu sendiri. Kemudian saudara, ayat keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi saudara, kemungkinan besar dia melihat Yesus yang ada di surga yang mulia. Bahkan dia mendengar Yesus berkata-kata kepada dia. Ini satu pengalaman yang luar biasa istimewa. Nah saudara, coba kita pikir ya, orang seperti Paulus yang begitu pandai, begitu punya kemauan yang kuat, begitu spiritual, punya pengalaman yang unik, itu potensi untuk apa saudara? Iya, betul, menjadi sombong. Itulah sebabnya saudara, di ayat-ayat yang kita tadi sudah baca, disebutkan di ayat ke-7, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, kesombongan itu dosa yang Tuhan sangat benci. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi pada Paulus. Itulah sebabnya Tuhan izinkan dia mengalami apa yang disebut duri dalam daging, yang kemungkinan adalah gangguan mata yang sangat serius akibat sinar terang yang merusak matanya saat Paulus dan dalam perjalanan ke Damsyik. Saudara ingat kisah itu. Nah, dia berdoa sampai 3 kali memohon kepada Tuhan. Tuhan, ini sangat mengganggu aku, sangat mengganggu pelayananku. Tolong Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan cabut ini. Tapi Tuhan tidak mengabulkan. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, dengar itu Paulus bisa menerima. Paulus mengerti kalau Tuhan say no, berarti ada maksud. Dan puji Tuhan dia mengerti kenapa Tuhan tidak mengabulkan. Jawabnya di ayat ke-7 yang dia ulang 2 kali. Supaya aku jangan meninggikan diri. Kemudian di bagian akhir juga dia ulangi lagi. Supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau dia dalam keadaan sehat, kuat, maka kecenderungan Paulus adalah membanggakan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, kepandaiannya, dan dia bisa menjadi sombong. Tapi ketika dia dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, kemudian berseru kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui dia. Saudara, apakah ada doa yang engkau panjatkan dengan sungguh-sungguh
untuk kesekian kalinya, sekian lamanya, tapi Tuhan belum menjawab. Belajar dari Paulus, kalau apa yang kita minta itu benar, baik, penting, tapi Tuhan say no, maka ada maksud Tuhan di balik itu. Saudara-saudara, Paulus rela di dalam kelemahan, karena saat dia lemah, dia akan datang kepada Tuhan. Dia berseru, dia bersandar kepada Tuhan memohon pertolongannya. Itulah sebabnya dia katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Maaf. Kenapa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mungkin saudara-saudara saat ini sedang mengalami kelemahan, entah itu kelemahan secara fisik, secara finansial, secara emosional. Saudara mungkin mengalami kegagalan. Apapun keadaan saudara, datang kepada Tuhan, berseru, mohon pertolongannya, dan Tuhan berkenan untuk menolong saudara. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, pada saat kita mengandalkan Tuhan dan bukan diri kita sendiri, maka ini yang terjadi. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya seperti Rasul Paulus, kita pun dapat berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita andalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara yang mengikuti renungan ini, khususnya mereka yang sedang mengalami berbagai kelemahan. Hamba mohon kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan ingatkan anak-anak-Mu ini untuk senantiasa bersandar, bergantung sepenuhnya kepada-Mu, sehingga kami boleh diberkati, mendapat pertolongan, kekuatan, jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu